berdirilah seorang lelaki tua berjanggut lebat yang tengah tertawa terbahak-bahak sambil menjajakan dagangan yang tak kasat mata. Ayo, beli barang dari masa depan. Hanya dengan menekan udara 3 kali, barang akan datang ke pintu rumahmu, teriak si penjual. Orang-orang menatapnya aneh. Tapi seorang anak kecil mendekat dan bertanya, "Apa maksudmu, Paman?" Penjual itu menyingkap jubahnya dan ternyata ia adalah Abu Nawas. Ini teknologi bernama dagang anak muda. Di masa depan, semua orang belanja tanpa membawa kuda atau keranjang. Cukup pakai jempol. Semua tertawa. Tapi kegilaan Abu Nawas hari itu ternyata bukan isapan jempol. Ia membawa sebuah gulungan aneh yang ia sebut lembaran mukjizat dari masa depan. Sebuah print screenshot toko online yang ia dapat dari mimpi. Kabar toko online Abu Nawas menyebar hingga ke istana. Sultan Harun ar-Rasyid, yang saat itu sedang kesal karena sepatu emasnya kemasukan pasir saat naik unta, tiba-tiba tertarik mendengar bahwa sepatu dari masa depan bisa membersihkan dirinya sendiri. Panggil Abu Nawas ke istana. Sekarang juga titah sang sultan. Maka Abu Nawas pun dipanggil. Ia datang sambil membawa paket fiktif berbungkus daun kurma dan diikat dengan benang emas yang ia pinjam dari istri tetangganya. "Wahai Paduka," kata Abu Nawas dengan nada serius, "ini sepatu edisi terbatas. Hanya tersedia di flash sale hari Harun ar-Rasyid. Jika Tuan Raja klik dalam 5 nafas, harga hanya setengah." Raja hampir percaya. "Tunggu, klik apa maksudmu?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Klik hati, tuanku. Jika sungguh niat, benda masa depan akan datang." Dan tepat saat itu, pelayan datang membawa sepatu baru yang memang sedang diperbaiki di bengkel kerajaan. Abu Nawas menoleh sambil berbisik, "Lihat, sudah sampai." Raja melongo, "Kau, dukun atau kurir langit?" Raja yang penasaran akhirnya memerintahkan Abu Nawas menunjukkan dari mana ia mendapatkan semua pengetahuan ajaib itu. Abu Nawas tersenyum licik. "Baiklah, Paduka. Tapi kita harus naik onta listrik." Raja berteriak, "Apa itu onta listrik?" "Seekor unta yang menyala di malam hari karena kelebihan muatan informasi," jawab Abu Nawas santai. Malam itu, mereka berangkat bersama pengawal, melintasi padang pasir hingga sampai ke sebuah oasis misterius. Di sana, Abu Nawas menunjuk sebuah gua. "Inilah markas rahasia Goglistan, tempat segala pengetahuan tersimpan." Tentu saja, ini hanyalah gua yang pernah dipakai Abu Nawas untuk sembunyi dari tagihan utang. Namun di dalamnya, ia sudah menempelkan lukisan-lukisan aneh hasil coretan tinta dengan kata-kata seperti Wi-Fi, download, dan pay later. Di sini, kata Abu Nawas, orang-orang masa depan bertanya dan mendapat jawaban tanpa harus keluar rumah. Hebat bukan? Raja mulai berpikir, kalau ini nyata, aku bisa memerintah tanpa keluar kamar. Namun, penasaran berubah jadi curiga. Kalau kau tahu segalanya dari masa depan, jawab teka-teki ini. Raja mengeluarkan sebuah cermin kecil dan bertanya, apa yang bisa memantulkan wajah seseorang, tapi tak bisa memantulkan niat hatinya? Abu Nawas tersenyum, "Itu mudah, Paduka. Itu adalah media sosial zaman depan." Semua di ruangan bingung. Abu Nawas melanjutkan, "Di masa depan, orang bisa menunjukkan wajah senyum, tapi hatinya bisa cemburu, iri, bahkan marah. Mereka hidup di dunia maya,
bukan nyata. Sang raja terdiam. Lalu ia berkata, "Baiklah, tapi aku punya satu tantangan terakhir." Suatu hari, permaisuri kerajaan kehilangan gelang safirnya. Abu Nawas datang dengan ide gila. "Paduka, izinkan saya mencari gelang itu lewat sistem pelacakan masa depan bernama Find My Bangle." Raja setuju. Abu Nawas menyuruh semua orang kerajaan memegang tongkat kayu pintar dan menunjuk ke arah utara. Setelah 3 jam, gelang ditemukan di bawah bantal pangeran yang suka tidur siang. "Luar biasa," ujar permaisuri. Raja pun bertanya, "Bagaimana kau tahu?" Abu Nawas berkata, "Karena saya tahu kebiasaan pangeran dan karena saya sembunyikan di sana semalam." Semua terkejut. "Apa? Tapi lihat sistem pelacakan niat dari masa depan berhasilkan," jawab Abu Nawas sambil lari dari penjaga. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dijatuhi hukuman membersihkan istana dengan sapu robo sapu yang dibuat dari bulu ayam dan lonceng kucing. Namun rakyat mencintainya. Berita tentang Abu Nawas dan toko online kekhalifahan menyebar hingga ke TikTok Baghdad, di mana para anak muda mulai meniru cara jualan Abu Nawas dengan memegang angin dan berteriak, "Gratis ongkir." Akhirnya raja mengakui, orang ini mungkin gila, tapi kegilaannya membawa kebijaksanaan. Maka Abu Nawas pun diangkat sebagai konsultan masa depan kekhalifahan. Tugasnya, memprediksi masa depan dengan cara paling tidak masuk akal, tapi sering kali benar. Sejak diangkat sebagai konsultan masa depan kekhalifahan, Abu Nawas tidak menjadi lebih tenang. Justru sebaliknya, ia membuka cabang baru dari toko online-nya dan menamai sistem barunya sebagai chat. "Cerdas olah dusta," katanya sambil terkekeh. "Barang bisa diantar, dibayar setelah kebohonganmu diterima." Para pedagang bingung, para menteri mengernyitkan dahi, namun rakyat antusias. Seorang penggembala dari gurun datang dan memesan sapu terbang dari Persia. Seorang nenek memesan teko anti ghibah yang katanya bisa menyemburkan air ke mulut orang yang bergosip, dan seorang pemuda dari Tikrit memesan sandarphone, batu berbentuk iPhone yang bisa dilempar ke maling unta. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Ia mencatat semua pesanan di lembaran kulit kambing, lalu mengumumkan, "Barang akan datang jika kalian benar-benar percaya dan berzikir 3 kali, like, subscribe, dan amin." Ajaibnya, sebagian barang benar-benar datang karena Abu Nawas memang menyuruh tim bocah-bocah pasar mengantarkan barang-barang unik yang ia buat dari benda bekas. Tapi masalah muncul. Ketika sistem chat Abu Nawas mulai viral di seluruh negeri, datanglah seorang tamu dari Damaskus. Namanya Sheikh Mirwan Influensari, seorang tokoh karismatik yang dikenal suka berdakwah sambil endorse karpet terbang. "Aku tidak senang denganmu, wahai Abu Nawas," seru Mirwan dengan sorban berkilau dan kamera mengikuti dari belakang. "Kau mempermainkan masa depan. Apa itu like? Apa itu subscribe? Ini dukun teknologi." Abu Nawas menanggapinya santai. "Aku hanya menunjukkan bahwa iman bisa menggerakkan dunia, bahkan dunia fiktif sekalipun." Sheikh Mirwan menantang debat terbuka di alun-alun Baghdad. Maka berkumpullah rakyat dari berbagai penjuru negeri untuk menyaksikan debat bersejarah. Kebenaran teknologi masa depan versus kearifan lokal kekinian. Dalam debat itu, Abu Nawas berkata, orang-orang masa depan akan hidup dengan ilusi di dalam kotak kecil bernama ponsel. Tapi yang mereka cari tetap sama, cinta, pengakuan, dan kebahagiaan.
Syekh Mirwan hanya menjawab, "Dan kau menjual itu dengan paket palsu." Tapi sebelum debat berakhir, datanglah seekor unta pos yang membawa karpet mini yang sudah dipesan Syekh Mirwan 3 hari lalu. "Dari toko Abu Nawas," kata bocah pembawa unta. Suatu hari penonton Raja Harun ar-Rasyid Syekh Mirwan pulang gelisah. "Wahai pengawal, aku mimpi buruk semalam," serunya. Para menteri berdatangan dengan wajah panik. "Ampun tuanku, mimpi apakah gerangan?" "Aku mimpi otakku hilang, dan ketika aku mencarinya ke seluruh istana, ternyata Abu Nawas yang membawanya kabur." Semua terdiam. Bahkan cicak di langit-langit pura-pura tak mendengar. "Panggil Abu Nawas sekarang juga," bentak sang raja. Abu Nawas pun datang dengan wajah santai, lengkap dengan senyumnya yang khas. "Abu Nawas, kau dituduh telah mencuri otakku. Jelaskan sebelum aku mencabut lehermu dari tubuhmu," bentak raja. Abu Nawas pun berlutut dan berkata, "Wahai tuanku yang bijaksana, hamba mohon ampun. Tapi apakah tuanku yakin masih memiliki otak sebelum tidur tadi malam?" "Apa katamu?" "Tuanku, biasanya orang kehilangan sesuatu yang memang ia punya. Tapi kalau tidak pernah punya, ya, tidak bisa disebut kehilangan, bukan?" Para menteri terdiam. Beberapa menahan tawa, tersinggung tapi penasaran. Raja memutuskan menguji Abu Nawas. "Baiklah, jika kau benar orang berotak, jawab teka-teki berikut ini." Teka-teki 1. Apa yang jika dibagi, justru makin bertambah? Abu Nawas menjawab, "Ilmu, tuanku. Ilmu jika dibagi justru bertambah, bukan berkurang." Teka-teki 2. Apa yang selalu berjalan, tapi tidak pernah melangkah? Waktu, tuanku. Ia terus berjalan tanpa kaki. Teka-teki 3. Jebakan. Bagaimana cara membuktikan bahwa aku masih punya otak tanpa membedah kepala ini? Abu Nawas menjawab sambil tersenyum. "Cukup dengan melihat tuanku yang memilih menguji hamba daripada langsung menghukum. Itu saja bukti tuanku masih punya otak." Raja tersenyum kecut. Licik juga si Abu. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas menyamar dan membuka lapak aneh di pasar. Sebuah papan bertuliskan, "Jual otak segar berkualitas. Otak maling, 5 dirham. Otak menteri, 10 dirham. Otak orang gila, 50 dirham. Otak raja, 1000 dirham." Seorang menteri lewat dan marah, "Kenapa otak raja paling mahal?" Abu Nawas menjawab, "Karena itu jarang dipakai, masih segar." Menteri mengadu ke raja. Raja pun datang sendiri. "Kenapa kau menjual otakku mahal sekali?" Abu Nawas menjawab, "Karena walaupun jarang dipakai, otak tuanku luar biasa berharga. Lihat saja, dengan sedikit kejutan dari mimpimu, seluruh negeri gempar." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang pencuri." "Pencuri apa, tuanku?" "Pencuri perhatian, pencuri hati, dan pencuri kegelisahan. Kau membuat negeri ini tertawa lagi. Dan tuanku pun membuktikan bahwa seorang pemimpin tak harus selalu serius untuk terlihat bijaksana." Beberapa hari setelah kejadian pasar jual otak, datanglah utusan dari kerajaan tetangga. Utusan itu berkata kepada Raja Harun ar-Rasyid, "Paduka Raja, kami ingin bertukar cendera mata kerajaan dan juga ingin mencoba satu hal, tukar otak menteri dengan kerajaan Baghdad." Sontak para menteri panik. "Ini penghinaan. Mereka anggap kita tak berotak." Raja kesal. "Abu Nawas, datanglah dan bantu aku lagi."
Abu Nawas punya ide licik. Ia buka toko baru bertuliskan, "Toko tukar otak. Otak pendiam, otak banyak bicara. Otak bodoh, otak setengah pintar. Otak menteri, otak kuli. Otak asli, otak impor dari India. Bonus, otak kosong dapat wadah gratis." Para menteri diam-diam mulai menukar otaknya karena takut malu kalau kalah pintar dari utusan kerajaan lain. Tapi, semua yang menukar justru jadi aneh. Menteri ekonomi mendadak jadi penjual bakso. Menteri luar negeri mulai bicara dengan kursi. Menteri agama malah debat dengan kambing. Raja terkejut. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab santai, "Hamba hanya membantu mereka menukar otak dengan yang cocok. Tapi sayangnya, yang cocok belum tentu waras." Suatu malam, raja menyamar dan diam-diam datang ke toko itu. "Aku mau menukar otakku dengan otak Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum, "Baik tuanku, tapi prosesnya unik." Abu Nawas membawa raja ke dalam tenda penuh kaca dan cermin. Di tengah ruangan ada meja dengan 2 kotak kayu bertuliskan "Akal" dan "Nurani". Abu berkata, "Untuk memakai otak hamba, tuanku harus tinggalkan kesombongan, ego, dan kemarahan di dalam kotak ini." Raja berkata, "Tapi aku raja, mana bisa?" Abu Nawas tersenyum. "Itulah kenapa otak hamba tidak bisa dipakai oleh tuanku." Akhirnya, sang raja sadar. Jadi semua ini hanya tes untuk membuatku berpikir. Abu Nawas tertawa. "Benar tuanku, karena sesungguhnya otak yang terbaik bukan milik siapa-siapa, melainkan milik mereka yang mau merendah untuk belajar." Kesuksesan Abu Nawas membuat banyak menteri iri, terutama Menteri Hasud bin Dengki, menteri yang merasa paling pintar padahal lebih sering tersesat di perpustakaan. Suatu malam, dia datang ke raja sambil membawa sebuah gulungan surat palsu. "Paduka Raja, ini bukti Abu Nawas berkhianat. Ia ingin mengangkat dirinya jadi raja bayangan." Raja terkejut. "Apa? Mana buktinya?" "Ini surat rahasia yang kutemukan di balik jubahnya." Padahal itu surat undangan pesta teh. Abu Nawas pun ditangkap dan dibawa ke ruang sidang istana. Raja bertanya, "Abu Nawas, apakah kau ingin menjadi raja bayangan?" Abu Nawas menjawab, "Ampun tuanku, hamba ini bayangan saja tidak punya, apalagi jadi raja bayangan." "Jawab serius," bentak Menteri Hasud. "Baiklah," kata Abu Nawas, "jika hamba ingin jadi raja, maka hamba ingin bertahta di atas kepala menteri-menteri licik yang haus jabatan." Abu Nawas berkata, "Izinkan hamba menggelar permainan catur hidup. Biarkan hamba jadi pion, dan Menteri Hasud jadi raja. Kita lihat siapa yang lebih cepat mati." Raja tertawa. "Permainan apa pula ini?" "Permainan kejujuran, tuanku. Rakyat akan jadi penonton." Di lapangan istana, Abu Nawas menggelar catur manusia, di mana para rakyat jadi bidak. Bidak menteri bergerak sembarangan, tak sesuai aturan. Bidak Abu Nawas selalu maju satu langkah, tapi dengan strategi. Akhirnya, Menteri Hasud salah langkah dan dimakan oleh petani. Raja tertawa, "Wahai Menteri Hasud, kau dikalahkan oleh petani." Abu Nawas menyindir, "Benar tuanku, karena petani tahu kapan harus maju dan kapan harus diam. Tidak seperti menteri yang hanya tahu bicara." Babak 15, bumbu terakhir dari Abu Nawas. Untuk mempermalukan Hasud, Abu Nawas membuat tabloid istana berjudul
Gulungan koran 2, Menteri Paling Catur. Dengan isi, strategi licik, mati sendiri, dibunuh petani, bukan lawan raja. Komentar kambing, lebih baik makan rumput daripada jadi menteri. Rakyat tertawa. Menteri hasut keluar istana dengan wajah lebih merah dari tapai.